Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, waktu bisa hidup dengan baik, semuanya sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sholawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jamaah YouTuber semuanya, terima kasih telah melihat, menonton ceramah-ceramah saya. Semoga bermanfaat ya. Ceramah yang selanjutnya adalah pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020, ceramah kebenaran 9. Judulnya adalah menyuruh orang tapi tidak mengerjakan. Bisa dilihat pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 42 sampai 45. Bisa dilihat ya. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 42 sampai 45. Yang artinya 42. Dan janganlah kamu mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya ya. Jadi kalau kita mengetahui kebenaran, janganlah kita mencampur adukkan. 43. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk ya. Kemudian yang ke-44, mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat. Tidakkah kamu mengerti ya? 45. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi kita sebagai umat Islam, sebagai manusia yang berakal mulia, sebagai manusia yang diciptakan Allah berakal sehat ya, orang yang mulia, kita harus berpikir melakukan hal yang terbaik bagi hidup kita. Kalau benar ya benar, jangan benar itu dicampur adukkan, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Ada hukumnya dari Allah. Jadi hukum-hukum haram, halal, mubah, makruh itu semua dari ahli-ahli fikih. Tetapi tetap kita harus mempunyai dasar yang jelas. Hukum yang benar ya benar. Janganlah kita campur adukkan. Janganlah kita ikut-ikutan orang-orang yang fasik. Kemudian kita harus melaksanakan sholat. Kalau sudah kita beragama Islam, kita harus memiliki tekad kuat untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau kita kaya raya, harus bertekad kuat, semangat berzakat kepada orang-orang yang kekurangan, terutama 8 asnaf. Kemudian kita sholat berjamaah ya, rukuk beserta orang yang rukuk, harus memiliki barisan yang kuat untuk menciptakan kehidupan ini lebih baik ya, berubah lebih baik, semangat berbuah lebih baik. Kemudian kita janganlah melakukan hal yang dilarang oleh Allah ya. Kalau kita menyuruh orang yang berbuat baik,
kita harus berbuat baik. Kalau kita melarang orang yang berbuat maksiat, janganlah kita berbuat maksiat. Kita menyuruh kepada orang untuk berinfak, zakat, infak, sedekah, kita harus berzakat, infak, sedekah. Nah, jangan melupakan diri kita. Janganlah kita seperti umatnya Nabi Musa, yaitu seperti itu, karena ini adalah kitab Taurat. Umatnya Nabi Musa sampai sekarang keturunannya masih ada, makanya mereka harus tahu umatnya Nabi Musa itu, dan kita juga harus tahu bahwa umatnya Nabi Musa itu dulu pernah melakukan hal yang mungkin sekarang ini banyak orang yang melakukan hal semacam itu, menyuruh orang baik, berbuat baik, tapi dia tidak berbuat baik. Nah, kita harus berbuat baik. Kalau kita ada tulisan atau berbuat yang baik, tulisan-tulisan yang baik di kantor-kantor, layani yang baik. Nah, itu tulisan itu harus melayani yang baik, ya. Janganlah kita menyuruh melayani yang baik kepada orang lain, tapi dia tidak melayani yang baik. Itu dosa besar, kabura maktan. Allah akan marah kepada dia. Marahnya ya akan diberi oleh Allah balasan-balasan sesuai amalnya itu. Kebanyakan orang yang tidak seperti itu, tidak berbuat baik, menyuruh berbuat baik, tidak berbuat baik, mereka biasanya sakit keras, menggeletak di kamar, tidak bisa apa-apa. Ya. Makanya kita harus menyadari, ya, sadar sebelum terjadi itu. Apalagi kita masuk neraka. Jangan ya jamaah YouTuber, kita harus sadar. 45. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi kita minta pertolongan kepada Allah sambil kita setelah melaksanakan sholat, ya, minta pertolongan, berdoa kepada Allah. Karena sholat itu mendekatkan kepada Allah, Allah akan mengabulkan apa permintaan kita. Dan juga jamaah YouTuber, sholat itu jangan lupa berat ya, kecuali orang-orang yang khusyuk ya. Jadi kita harus berusaha untuk melaksanakan sholat 5 waktu, karena kita mengucapkan 2 kalimat syahadat sudah masuk Islam jamaah YouTuber. Jangan lupa. Terima kasih. Bila tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.